Assalamualaikum, hari ini kita mukbang lagi ya. Ada sayur ayam, sambal, lalapan kol. Belum ada nasi ya, kita tambahkan nasi ya. Nasinya masih panas guys, baru aja diambil dari rice cooker. Udah ceker ya. Assalamualaikum semuanya. Kita mukbang lagi ya sambil bercerita. Hari ini beritanya serem. Ada pembacokan. Aduh, tiba-tiba aja sih. Ngeri di mall lagi ya. Sebenarnya males ya bahas. Tapi kalau nggak dibahas tuh kayaknya nggak puas gitu ya. Kenapa hidup itu harus ada rumpian, harus ada opini, harus ada julitan, harus ada pengen tahu gitu. Ya namanya juga manusia ya. Karena apa? Ada pikiran, ada otak, ada hati. Kalau binatang kan, orang kan, mereka kan nggak ada pikiran ya, mungkin ada cuma berapa persen gitu ya. Jadi ceritanya gini guys, itu di mall di Hong Kong, di daerah Lampin. Dulu aku sering sih main ke sana. Dulu seingatku tuh mallnya kecil, bukan Lampin ding, aduh, Diamond Hill. Tahu Diamond Hill nggak? Berlian, apa namanya, Hill itu apa sih? Hill itu lubang ya, lubang kayak tambang berlian gitu ya. Nggak tahu juga nih. Mallnya cukup besar sih. Ntar ya nelen kol dulu agak keras nih. Terus pas kena gigi yang sakit. Jadi ceritanya tuh gini guys, mungkin orang itu kena gangguan jiwa kali ya guys ya. Bukannya saya menyalahkan atau sok gimana gitu, enggak. Cuma kebanyakan tuh kalau maaf ya, komunis itu ya, komunis tapi kalau yang tidak bersosialisasi itu emang jiwanya, mentalnya tuh terganggu. Apalagi kalau dia orangnya impulsif, terus suka mabok-mabok, suka menyendiri, terus maksudnya nggak bersosialisasi gitulah, introvert gitu ya. Terus tidak ada iman atau tidak ada kepercayaan buat curhat. Kan kalau kebanyakan di negara-negara maju itu segala masalah itu semua kita yang nanggung gitu loh. Kayaknya beban itu hanya kita saja yang tahu. Kesalahan itu semuanya di kita gitu, nggak butuh orang lain bantu. Selain gengsi juga ya, ini karena masalah privasi, jadi hanya kita yang tahu gitu, pikirnya mereka begitu sih ya. Nah mungkin karena tradisinya emang kayak gitu ya, jadi dia harus kontrol. Apalagi ditambah kalau emang kehidupannya tuh runyam gitu ya, udah pas. Dan emang kalau di negara sini kebanyakan itu kayak kita bertetanggaan aja ya, ada yang meninggal aja kita nggak tahu guys, ada apa tuh nggak tahu. Mereka tuh nggak perlu bantuan tetangga, hanya telepon polisi. Dia
dan tetangga pun nggak mau ikut campur karena dia nggak mau banyak urusan gitu ya. Sebab kalau udah urusan ke polisi itu banyak buang-buang waktu mereka yang mereka sendiri saja tidak ada waktu gitu. Nah, jadi mungkin orang yang sedang mentalnya terganggu itu dia mungkin ada bisikan sesuatu yang kalau dia melakukan kejahatan itu seperti ada terpuaskan gitu ya, atau mungkin juga dia memang gila ya. Tapi kalau biasanya kalau orang gila itu kalau dia masih ada keluarga yang care itu mungkin dia berobat lah, direhab lah ya, nggak mungkin dilepas gitu aja gitu, kecuali kalau dia nggak ada keluarganya. Mungkin dia tinggal sama orang tuanya tapi orang tuanya sudah tua ya, jadi udah nggak mampu lagi membimbing dia ya. Lagi orang sini kan keras-keras ya kalau sama orang tua itu kebanyakan tuh nggak butuh nasihat orang tua lah. Ceritanya tuh orang tuh pengangguran, terus kata keluarganya dia memang sedang ada sakit. Nah mungkin karena keluarganya lengah, pas sakit lagi kambuh, yang keluyuran tuh dianya guys, keluyuran pas ke mall terdekat. Atau memang dia tuh banyak ya motifnya ya, soalnya motifnya belum ini sih, belum ketahuan sampai sekarang, hanya kita saja yang berpendapat. Tapi kalau kata pers polisi yang bilang dia itu orang pengangguran yang nggak tahu harus gimana gitu ya, jadi mentalnya terganggu. Terus ya asal ngecap aja sama dia ya. Kebetulan dia tuh nggak kebetulan sih, dia kayak udah berencana gitu. Buktinya dia beli pisaunya di mall itu. Kalau dia memang berencana ya dari rumah ya udah nyiapin pisau kan, paling pakai beli segala ya nggak. Itu sih anehnya, beli pisau tuh yang pisau yang buat ngiris ikan sushi ya, pisau dapur lah. Kalau baru tajamnya luar biasa ya, cuma kan pisaunya kecil. Untungnya kalau pisaunya besar malah bagus ya, jadi sekali bacok sekali itu langsung gitu. Aduh serem. Baik, kebetulan ada 2 orang sahabat cewek-cewek keluar dari bioskop itu ya, pas yang namanya juga perempuan ya guys ya, selalu ada ketawa ketiwi kan. Mungkin pas dia lagi jengkel dalam hidupnya, pikirannya lagi ruwet kayak benang kusut, itu dia ngeliat orang ketawa-ketawa itu kayak merasa dia yang terzolimi gitu. Padahal kan ya namanya kan nggak ada urusan dengan kamu ya, karena namanya juga gangguan mental ya. Asal aja dia nusuk orang ya. Aduh Tuhan, tanpa bla 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 langsung kayak gitu. Terus akhirnya pas kena yang korban itu masih melawan, didorong, ini tersangkanya didorong, nggak terima dia gituin lagi. Akhirnya kena sudah parah tuh, dia jatuh kan. Terus dia temennya itu bantuin, kan orang dua tuh cewek,
ngebantuin. Udah gitu si tersangka tuh nggak terima kalau dia dibantuin, dan itu kan rambut pendek tuh, apa dia mungkin ada dendam sama rambut pendek kali ya. Nyarinya rambut pendek, kalau dendam ya. Nah satunya rambut panjang yang menolong. Terus guys, emang kalau di sini itu walaupun kamu tertabak mobil atau dijahatin orang, sebelahmu ada orang sini nggak ada yang mau bantu. Bukannya mereka itu nggak berempati ya, mereka nggak mau ada urusan. Kalau udah bantu kan jadi saksi, jadi dipanggil ke polisi, gini nggak mau mereka, pura-pura nggak tahu gitu. Ini sama temannya tuh bantu, tersangka nggak terima, gituin juga yang rambut panjang kena juga. Makanya ya mungkin ada orang jauh, ada orang melihat, lapor polisi kan, pas 4 menit baru datang. Biasa polisi mah terlambat katanya. Waktu itu tangkap kan, korbannya dibawa ke rumah sakit. Kejadiannya sorry guys, kejadiannya sore. Terus korbannya meninggalnya jam 5. Korban pertama rambut pendek kan, terus itunya kan banyak tuh, hantamannya banyak tuh. Itu jam 5 lebih ya meninggal. Terus nggak jarak setengah jam yang teman satunya. Sedih banget. Mimpi apa mereka semalam? Tiba-tiba ya ini jadi pembelajaran ya pemerintah sini ya, kalau misalnya dalam keluarga kira-kira ada gangguan jiwa gitu di keluarganya gitu, mungkin lebih diperhatikan lagi ya. Takutnya dia kabur. Secara kan di sini kan orangnya nggak pernah dapat siraman rohani, jadi ya nggak tahu akibat sebabnya, nggak tahu. Terkadang kita melihat rumah sakit jiwa, padahal sakit mental ya. Sebenarnya salah nggak sih tuh? Salah nggak sih? Motornya kan rumah sakit mental. Kalau jiwa sama mental kan beda ya guys ya. Beda nggak? Kalau jiwa rusak masih bisa diobatin, tapi kalau mental rusak tuh susah. Walaupun udah dikasih obat penenang pun masih bisa kambuh, cuma perlu waktu lah ya. Yang disembuhin itu sebabnya ya, jadi bukan akibatnya. Jadi selama ini orang-orang yang di rumah sakit jiwa tuh yang disembuhin hanya akibatnya, sebabnya nggak disembuhin, makanya suka kambuh. Untuk kita ya lebih berhati-hati lagi lah. Kalau kira-kira kita, kalau di sini nih kan orangnya jarang tuh yang perhatiin orang tuh, jarang, nggak kayak di kita kan dari atas ke bawah perhatiin. Kalau di sini tuh cuek-cuek orangnya guys, jadi kita nggak tahu orang itu baik atau tidak. Tapi itu lebih ketahuan malahan sebenarnya, karena sekalinya dia ngelirik, sekalinya dia perhatiin kita, itu yang nakutin. Kalau di kita itu yang, karena kita nggak kenal pun kita kadang senyum ya. Kalau di sini kan nggak kenal, nggak mungkin senyum.
Nah, katanya kalau senyum-senyum menghina, pelecehan, dan nggak menghargai, kecuali kalau kenal. Nah, kita kan ramah, sebenarnya kan, nah, budaya ya. Serem banget, serem dan prihatin ya. Aku pikir itu cemburu, katanya orang gangguan mental kabur. Serem, sampai nggak nafsu makan aku guys. Kayak kali satu aja belum aku makan. Di sini kematian tuh kayak sepele banget. Ada masalah dikit, budir. Ada masalah dikit, cok. Nggak ada nggak ada komprominya. Curhat kek, pikir lagi kek. Makanya di kita tuh, di tempat kita tuh bersyukur kita ya. Dari kecil itu kita udah sering dibully ya, jadi udah nggak mempan kayak gitu. Kalaupun ada dikit lah, nggak seperti mereka di sini tuh. Bahkan orang tua sekalipun, orang yang sudah tua tuh guys, yang mungkin dia lelah kali ya, apa namanya tuh, bunuh budir tuh ada guys, emang dia lelah. Terus yang itu pemerintahnya care banget. Habis sakit tuh harus ada check up 3 bulan sekali, kasih obat nyeri, obat segala obat. Ini umurnya pada panjang, tapi badan mereka udah nggak bisa lagi. Terus itu kan lelah ya, jadi karena lelahnya itu terpaksa gitu. Nggak ada agama tuh susah. Tapi mungkin kepercayaan mereka itu biasa aja paling. Enggak juga sih. Kalau orang Buddha, ajarannya bukan agama sih Buddha itu. Makanya kalau udah jadi Buddha berarti orang baik. Yang belum baik berarti belum ke Buddha, gitu aja. Allah, cekerku nganggur, nggak kenyang. Kalau makan sambil ngobrol cepat kenyang ya. Jadi diet nih, bisa diet. Jadi gitu aja ya guys ya. Tetap hati-hati ya. Kalau kira-kira lihat dari matanya orang-orang tuh aneh-aneh, cepat menghindar. Dan selalu berdoa. Sampai jumpa lagi.